Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah semoga kalian bisa bertakwa. Pangkal dan ujung dari ayat ini kalau kita renungi secara mendalam akan mengantarkan kepada kita kepada sebuah sikap yang benar ya, dalam mengamalkan ibadah puasa Ramadan itu. Pertama, ayat ini dibuka dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi khitab perintah berpuasa itu hanya untuk orang-orang beriman. Pertama, ini mengandung pengertian bahwa Allah memuliakan orang-orang beriman itu dengan mengarahkan khitab perintah berpuasa itu kepada mereka. Jadi pertama, sikap kita adalah kita harus memandang puasa ini sebagai bentuk Allah memuliakan kita, bukan membebani kita. Jadi Allah ketika menyapa hamba-hambanya yang beriman dalam khitab puasa ini, itu berarti Allah memuliakannya. Allah memilih dari sekian hambanya itu orang-orang yang beriman ya, untuk ya menjadi khitab dari ibadah puasa ini. Yang kedua, ini bermakna bahwa hanya orang-orang yang beriman yang bisa menunaikan ibadah puasa itu. Allah Maha tahu kemampuan manusia. Maka ketika Allah mengatakan wahai hamba-hambaku yang beriman, diwajibkan kalian atau berpuasa, berarti yang punya potensi untuk melakukan ibadah puasa itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Dan memang imanlah bekal yang paling penting, utama untuk menjalani ibadah puasa ini. Sehingga dalam hadisnya Rasulullah SAW menegaskan kepada kita bahwa kebaikan puasa itu, janji-janji Allah, pahala dan keutamaan bulan puasa itu tidak akan pernah kita lakukan kecuali puasa itu kita lakukan atas dasar keimanan. Beliau SAW dalam salah satu hadisnya bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan imanan, yang melakukan ibadah puasa dalam keadaan atau atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang masif. Jadi kadang-kadang itu rentan sekali kita melakukan ibadah puasa ini tidak sepenuhnya karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang berpuasa di kantornya karena tidak enak, karena teman-teman sekantornya juga berpuasa. Ada orang yang berpuasa di kampungnya mungkin karena dia kesulitan untuk cari tempat makan. Akhirnya daripada sulit, ya udah sekalian puasa. Jadi tidak semata-mata karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya puasa, ibadah-ibadah lain pun yang oleh Allah dijanjikan pahala yang besar selama bulan Ramadan juga tidak akan pernah kita raih itu semua, kata Rasulullah, kecuali atas dasar keimanan. Beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dalam bentuk ibadah apapun atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya telah lampau itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian kaitannya bahwa keimanan itu kenapa menjadi dasar khitab dari perintah puasa itu. Karena keimananlah yang menjadi syarat utamanya. Tanpa keimanan kita tidak akan mungkin bisa menjalankan ibadah puasa ini. Baik puasanya maupun ibadah-ibadah lain di malam-malam bulan Ramadan itu ya, yang juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang begitu besar
ya, keimanan yang begitu berlimpah. Itu yang pertama. Yang kedua, ujung ayat ini berbunyi la'allakum tattaqun. Ini adalah sebagai tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa. Artinya apa? Semoga mudah-mudahan kalian, wahai hamba-hambaku yang beriman, itu akan sampai dengan ibadah puasa ini bisa sampai ke derajat takwa. Yang menarik di sini, Al-Quran menggunakan kata-kata la'alla, kalimat atau kata yang berarti pengharapan, yang artinya semoga atau mudah-mudahan. Makna pertama yang bisa kita pahami dari sini adalah tidak semua orang beriman yang melakukan puasa, atau tidak semua orang berpuasa itu akan berujung kepada ketakwaan. Karena bunyinya tidak berarti apa, karena ujungnya ini tidak berbunyi pasti kalian akan bertakwa, tidak. Mudah-mudahan. Artinya akan ada di antara kita yang melakukan ibadah puasa itu tapi tidak mengantarkan dia kepada derajat takwa. Tidak serta-merta, bukan sesuatu yang otomatis puasa kemudian sama dengan takwa, tidak. Bahkan Rasulullah menegaskan dalam salah satu hadisnya yang mengatakan tidak sedikit orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus dan dahaga, rasa lapar dan dahaga. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak, kam itu betapa banyak. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa itu nggak dapat apa-apa dari puasanya. Tidak ada pahala, tidak ada keutamaan, tidak ada pengampunan dosa seperti yang dijanjikan oleh Allah lewat Rasulnya. Bahkan juga tidak akan sampai ke derajat takwa. Yang mereka dapatkan hanyalah rasa lapar dan dahaga. Ini memberikan sebuah pesan tersirat kepada kita semua bahwa puasa itu sebagai ibadah yang begitu agung, itu bukanlah sembarang ibadah. Itu adalah ibadah yang menuntut prasyarat keimanan. Prasyarat keimanan. Imanan, terutama dua hal itu, imanan wahtisaba. Motivasinya benar-benar hanya karena keimanan dan benar-benar karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga, khitab puasa kepada orang beriman jangan dilupakan, juga merupakan sebagai penegasan identitas orang muslim. Puasa itu adalah untuk menegaskan bahwa orang beriman itu harus berpuasa. Salah satu aspek yang akan menegaskan keimanan mereka itu adalah menunaikan ibadah puasa. Maka sikap kita sebagai orang muslim melakukan ibadah puasa terhadap perintah puasa ini, pertama adalah ini adalah cara Allah memuliakan kita. Mari kita sambut khitab puasa ini ya, agar Allah memuliakan kita. Yang kedua, mari kita sambut ibadah puasa ini, kita kerjakan, kita tunaikan untuk menegaskan identitas kita sebagai seorang muslim. Semoga dengan ini kita bisa menjalani ibadah puasa ini dengan orientasi baru, dengan kesadaran baru, tidak memandang ibadah puasa ini sebagai sebuah beban, tapi justru sebagai sesuatu yang kita butuhkan. Karena dengan ini Allah memuliakan kita, dan karena ini kita kemudian menegaskan keberadaan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.